wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan tak lupa, Ibu berpesan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan diri dengan cara yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, gunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran pada hari ini adalah tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anak mampu menyajikan kembali dalam bentuk kartu informasi mengenai gerhana bulan. Anak-anak akan lebih memahami tentang peristiwa tersebut. Anak-anak akan lebih memahami proses terjadinya suatu peristiwa dan penyebabnya. Dan tujuan yang terakhir adalah anak-anak dapat menarikan satu tarian daerah. Anak-anakku, masih ingatkah kalian tentang teknik membaca memindai? Apakah membaca memindai itu? Membaca memindai atau disebut dengan membaca scanning, yaitu teknik membaca untuk memperoleh informasi tanpa membaca yang lain-lain dengan cepat dan tepat. Pengertian lain membaca scanning adalah cara membaca dengan sekilas dan cepat, tetapi teliti, yang bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan informasi tertentu atau fakta dari suatu teks. Teknik membaca memindai salah satu jenis membaca ekstensif atau membaca teks dengan cepat dan dibaca menyeluruh untuk mendapatkan isi atau arti dari teks atau bacaan. Adapun langkah yang dilakukan dalam menyajikan informasi dalam peta pikiran, yang pertama, tentukan kata kunci yang berkaitan tentang informasi yang ingin kamu ketahui. Yang kedua, mulailah membaca mulai dari atas, tapi pusat pandangan mata jangan berubah-ubah dari kiri ke kanan. Yang ketiga, tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, sekarang marilah kita berlatih mencari gagasan utama dengan teknik membaca memindai pada paragraf berikut ini. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tanaman membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Pembahasannya dari paragraf tersebut didapatkan pikiran utamanya, yaitu fungsi dari bagian lingkungan yang tidak hidup. Adapun informasi penting pada paragraf tersebut adalah
Yang pertama, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Yang kedua, cahaya matahari dapat membantu tanaman membuat makanan. Yang ketiga, air dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Sebagai bahan latihan mencari gagasan utama dan informasi penting dari sebuah teks bacaan, sekarang dengarkan teks bacaan yang berjudul Ayo Mengenal Bulan. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Anak-anak, setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, kalian dapat mengenal apa itu bulan. Bulan adalah benda ruang angkasa yang menjadi satelit alami bumi kita. Ia akan muncul dan terlihat ketika malam tiba, saat langit mulai menjadi gelap. Tahukah kalian, jarak bumi dan bulan mencapai 384.400 km loh. Karena itulah bulan nampak kecil jika dilihat dari bumi. Saat melihat bulan, pasti kalian menyadari kalau bentuk bulan berubah-ubah setiap harinya. Terkadang bulan terlihat kecil, di waktu lain bulan terlihat besar. Kita semua menyadari kalau bulan berubah bentuknya. Tidak jarang pula bulan berbentuk lingkaran sempurna, tapi kadang terlihat hanya separuhnya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa bentuk bulan berubah-ubah? Ya, untuk menemukan jawabannya, simak penjelasan berikut ini. Mengapa bentuk bulan berubah-ubah? Bentuk yang kita lihat tergantung pada posisi bulan. Saat bulan bergerak mengelilingi bumi, ia memantulkan sinar matahari. Dari bumi, kita hanya bisa melihat bagian bulan yang menghadap kita. Bentuk bulan yang kita lihat pada malam tertentu tergantung pada seberapa banyak permukaan bulan berada di bawah sinar matahari pada saat itu. Bentuk bulan itu disebut fase. Fase bulan terjadi selama siklus lunar yang berlangsung sekitar 27 hari. Pada awal siklus, bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama fase ini, sisi bulan memantulkan cahaya dari matahari menghadap jauh dari bumi. Jadi, kita tidak bisa melihat bulan sama sekali. Biasanya, fase ini disebut fase bulan baru. Saat
bulan berputar, kita bisa melihatnya lebih banyak setiap malam. Selama waktu ini, bulan tampaknya semakin besar. Kemudian kita juga mengenal istilah bulan sabit, yaitu ketika bulan terlihat seperti kurva kecil di langit. Tentu saja seluruh bulan masih ada, tapi hanya bisa melihat sebagian kecil yang memantulkan sinar matahari karena posisi bulan. Di sekitar tengah siklus bulan, bumi berada di antara matahari dan bulan. Jadi, kita bisa melihat seluruh wajah bulan di malam hari. Itulah yang kita sebut bulan purnama. Kadang-kadang selama bulan purnama, bumi melemparkan bayangan di permukaan bulan dan menyebabkan peristiwa yang disebut gerhana bulan. Setelah bulan purnama, bulan tampak mengecil. Saat bulan mendekati akhir revolusinya, kita akan semakin jarang melihatnya setiap malam. Selama waktu itu, kita mengatakan bulan memudar atau semakin kecil. Menjelang akhir siklus, hanya bulan sabit yang terlihat di langit lagi. Sampai akhirnya bulan mencapai akhir revolusi dan siklus dimulai dengan fase bulan baru. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melakukan kegiatan dengan cara bekerja sama? Jika kalian pernah melakukannya, mungkin akan berbeda saat kita melakukannya secara individu. Saat kita melakukan kegiatan dengan bekerja sama, akan banyak sekali tantangannya. Karena kita dituntut untuk bisa berkolaborasi dan berkoordinasi satu dengan yang lain. Dalam mengikuti kegiatan seni atau tari pun, kita dapat melakukannya secara kelompok. Berikut ini 4 contoh tarian yang dapat dilakukan secara berkelompok. Tari yang pertama, tari Bedoyo Ketawang dari Surakarta. Tari Bedoyo Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu ketika penobatan raja atau sunan. Tari Bedoyo ini merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Tari Bedoyo Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana tata rias gerak tarian yang sama. Tarian yang kedua, tari serimpi. Tari serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari serimpi sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal. Tari serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Tari serimpi hanya dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuatan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu. Yang ketiga, tari Pakaryan.
Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari daerah Sulawesi Selatan yang diiringi oleh musik dua kepala drum dan sepasang instrumen alat semacam suling. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Macopong Ramu di Kabupaten Goa terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantara. Yang keempat, tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari Gantar ditarikan pada saat upacara tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari Gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang berukuran lebih dari 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Baiklah anak-anak, sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, bulan bergerak mengelilingi bumi dalam waktu 1 bulan. Gerakan ini terjadi karena ada gaya gravitasi hanya satu sisi bulan yang menghadap bumi. Karena penguncian pasang surut, halangan bumi terhadap pemantulan cahaya matahari oleh bulan yang menyebabkan fase-fase bulan. Yang kedua, agar lebih mudah memperoleh informasi, kita dapat membuat kartu informasi. Yang ketiga, tari kelompok adalah tarian yang dilakukan secara berkelompok atau lebih dari satu orang. Contoh tari kelompok yaitu tari bedoyo, tari serimpi, tari pakarena, dan tari gantar. Baiklah anak-anak, sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kerjakanlah latihan soal pada halaman 61, 62, 66, dan 69 pada buku tema 8. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan semoga besok kita dapat bertemu kembali dengan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.